Halo sobat semua, ini Oppo A17K keluaran tahun 2023 ya. Ini HP ini udah saya gunakan selama 1 minggu dan saya akan mereview kepada kalian ya. Sebelum kalian beli, kalian tonton video ini dulu ya sobatku. Mari, let's go. HP Oppo A17K inilah HP termurah di tahun ini ya, tahun 2023 ini sobatku. Dan HP ini hanya dibanderol harga 1.699.000 ya. Jadi kita anggap 1.700.000 sobatku. HP ini setelah saya gunakan seminggu nggak ada kendala ya, karena kalau kita menggunakan dengan kegunaan seperti biasa, contohnya main game ringan, untuk buka media sosial di YouTube, Facebook ya, Instagram, apalagi TikTok ya, nggak ada kendala ya, kecuali kalau kita menggunakan untuk kebutuhan game ya, game yang RAM-nya tinggi, karena untuk RAM HP ini kecil ya, RAM 3, jadi untuk kebutuhan seperti biasa masih oke ya. Oke, langsung kita unboxing dulu. Kita buka dari kardusnya atau kotaknya, dan ini penampakan HP-nya sobatku. Ini dia. Di sini saya akan review kepada kalian bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, yang saya pilih warna blue ya, blue navy atau warna biru laut. Dan untuk HP ini dia cuma ada dua warna ya, warna blue navy sama gold. Dan di sini saya buka isi dari kardusnya, kotaknya seperti biasa, ada SIM injektor dan buku panduan yang pastinya, dan buku garansi ya, garansinya setahun. Dan di sini isinya lagi ada charger, kepala charger, dan kabel data. Ini HP ini masih menggunakan kabel data atau charger micro ya. Nah, kepala chargernya ini masih bentuk model lama ya, nggak ada perubahan bentuknya. Dan ke charger ini hanya 5 volt ya, 5 volt, 2 ampere dan 10 watt. Menurut penggunaan saya seminggu ini, charger ini lumayan cepat ya untuk pengisian di HP Oppo A17K ini sobatku, jadi lumayan mantap ya. Dan di dalam kardusnya atau kotak ini nggak ada handset ya, nggak dapat handset kalau kita beli baru. Yang kita dapat cuman anti gores sama tambahannya lagi softcase ya. Ini dia ada anti goresnya pun ini bahan plastik ya, jadi nggak bentuk kaca. Ini dia softcase nya, dikasih bonus dari pembeli baru, dan nggak ada lagi, cuman dapat seperti ini ya. Oke, mari kita lanjut. Dan HP ini sobat, untuk pengalaman saya menggunakannya ini, baterainya tahan ya, karena baterai dibekali dengan 5000 mAh, jadi untuk kita gunakan sehari-harinya lumayan tahan ya baterainya. Dan HP ini udah dibekali juga RAM eksternal ya, atau RAM tambahan 4 ya, jadi 7, karena RAM bawahnya ini 3. Dan HP ini udah menggunakan fingerprint dan juga face unlock ya, dan tahan percikan air ya, maksud saya percikan air. Dan HP ini RAM-nya 3/64 GB ya sobatku, untuk Oppo A17K ini. Dan kalau bentuknya seperti ini, dia kokoh ya di tangan kita, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat ya. Dan di sini kameranya di tengah ya, di sini posisinya. Ini kameranya depannya ini 5 megapiksel ya, dan resolusi videonya 1080 pixel. Dan di sisi sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol on off beserta fingerprint ya, di situ ada fingerprintnya. Dan ketebalan HP ini enggak terlalu tebal ya, dan enggak terlalu tipis, pokoknya nyaman untuk kita genggam ya. Dan di bawah ini ada speaker dan micro charger dan mic dan port jack audio ya. Dan di sisi sebelah kirinya ada slot SIM. Slot SIM-nya ini bentuk nano ya. Di sini dia ada bentuk nano, dan
tersedia dua SIM ya, bisa dua kartu dan bisa tambahkan memori tambahan di support 1 tera ya. Dan bentuk kameranya cantik ya, bentuk bulat, tapi satu kameranya ini, kamera belakang ini 8 megapiksel, resolusi 1080 plus ada flashnya ya. Dan warna ini warna navy, warna blue navy, keren ya, cantik warnanya. Dan coba saya hidupkan, dia tampilan pertamanya seperti ini ya. Seperti biasa ada Oppo dan muncul color OS ya, color OS seperti ini. Kita tunggu, sedang memproses sobatku ya. Nah, ini dia tampilan awalnya HP Oppo A17K sobatku. Ini dia tampilannya, segar ya. Dan menurut pemakaian saya, HP ini kalau kita gunakan untuk kebutuhan yang ringan-ringan nggak ada masalah ya, nggak ada macet atau apa. Oke, di sini saya akan tes dulu kamera belakangnya. Kamera belakangnya ini 8 megapiksel ya. Ini saya tes, saya fotokan ini dan kita lihat hasilnya ya. Ini hasil kamera belakangnya, kita lihat. Oke, ini dia tampilannya. Gambar yang difotokan jelas ya, jernih ini, lihat. Ini saya zoom, nggak ada pecah ya, masih aman, masih oke, walaupun 8 megapiksel ya. Oke, di sini saya coba kamera depan, saya fotokan kamera depan ini. Kita lihat hasilnya ya, coba ya. Ini kamera depannya 5 megapiksel. Kita lihat hasilnya dan coba kita zoom ya. Dan hasilnya masih lumayan ya, walaupun tergolong rendah ya, 5 megapiksel. Hasilnya masih jernih ya, nggak ada pecah. Oke sobat, kita lanjut. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian spesifikasinya melalui pengaturan ya, melalui ini tentang perangkat. Kita lihat spesifikasinya. Ini dia, di pertama ini ada tersedia versi baru, jadi bisa kita unduh ya. Tersedia versi terbaru OS nya, bisa kita unduh. Kalau nggak salah ini 300 lebih ya, 300 lebih megabyte. Dan di sini penyimpanannya udah terpakai 36,5 GB dari 64 GB bawaannya ya. Dan prosesornya Helio G35 octa-core, modelnya CPH 2471. Versi color OS nya 12,1 ya. Ini dia versinya. Dan RAM-nya RAM 3 plus 4 ya. Di sini bisa kita tambahkan RAM-nya jadi 7. Ini bisa kita setel bawaannya, dari sini ada setelannya, bisa kita tambahkan RAM-nya ini. Dan diambil dari memori internal ya kalau kita gunakan RAM tambahan. Dan versinya udah versi 12 ya, OS nya ini. Lihat versi 12. Dan kalau mau kita update bisa ya. Ini dia OS color. Dan HP ini menurut pengalaman saya oke-oke aja, nggak ada masalah, nggak ada kendala, karena memang saya gunakan untuk kebutuhan yang ringan-ringan aja ya sobat ya, untuk buka media sosial, Facebook, YouTube, WA, TikTok, dan untuk kebutuhan video atau motret atau foto ya. Dan kalau palingan kalau mau main game ringan. Kalau untuk game yang itu berat, sepertinya di HP ini nggak cocok ya sobatku ya. Jadi HP ini karena untuk low budget, jadi ya sesuai lah ya untuk kebutuhannya, jangan digunakan di kebutuhan yang berat-berat ya, karena harganya aja harga paling rendah ya di Oppo A17K di tahun ini. Di tahun ini inilah HP yang termurah ya di tahun 2023 ini. Tapi untuk kebutuhan media sosial seperti YouTube, buka YouTube lancar ya, nggak ada masalah, nggak ada macet-macet. Dan juga kebutuhan untuk Facebook, TikTok, main game ringan masih oke ya HP ini. Jadi karena saya beli HP ini untuk kebutuhan biasa aja, kecuali kalau untuk kebutuhan mau main game berat-berat, barulah kita beli HP yang harga lumayan mahal ya. Jadi
ya kita sesuaikan aja di harganya aja ya, harganya termurah ya, paling nggak bisa kita mengharapkan dengan spesifikasi yang tinggi atau apa namanya itu kualitas yang tinggi dari HP ini, namanya juga low budget ya, harganya segitu. Oke, semoga video ini bermanfaat, video review ini pengalaman saya gunakan di HP ini, dan bisa kalian tentukan ya keinginan kalian mau beli HP apa. Ini cuma referensi aja buat kalian kalau mau beli HP Oppo ya, Oppo A17K ini. Oke, mohon maaf kalau ada salah kalimat, kata-kata, atau ucapan saya di video ini ya sobatku, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya sobat. Bye bye.